Romeo duduk kesal di bangku panjang depan kelas. Lama banget sih tuh plastik-plastik nyiram kebakaran, batinnya kesal. Dari tadi ia menunggu The Plastic Four, yang belum kembali dari toilet. Padahal ia mau curhat pada keempat temannya itu, perihal Gadisa. Memang, sejak peristiwa kecelakaan ringan pagi itu, sapaan ramah Gadisa selalu menghampiri Romeo, hal yang tak pernah dilakukan gadis itu sebelumnya, walaupun hampir setiap saat ia berada di ruangan kuliah yang sama dengan Romeo, selama beberapa semester terakhir. Hari-hari berikutnya, begitu mudah Gadisa memasuki hati Romeo, tak ada daya untuk menolak kehadiran sosok gadis itu menghuni relung kalbunya. Walaupun serangan cemoohan yang berasal dari dalam dirinya, terkadang suka mengusili perasaan kasmarannya terhadap Gadisa, ia tak peduli. Ia mabuk asmara. Asmaranya terhadap Gadisa begitu kuat pekat, diselimuti bunga-bunga cinta yang menebar harum semerbak. Hingga suatu hari, saat siang menjelang sore, "Rom, entar temenin aku ke toko buku ya. Aku jemput di tempat kerjamu abis asyar." "Wow," batin Romeo bersorak. Sederet kalimat merdu yang diucapkan oleh Gadisa lewat HP, membuat jantungnya seperti terbuai-buai, karena menahan perasaan senang yang tak terkira. Ia sampai bela-belain mohon izin keluar kerja selama 2 jam pada Pak Salman, bosnya di toko, supaya bisa memenuhi ajakan gadis idamannya. Untung bosnya yang baik dan pengertian itu memberinya izin, karena di saat yang sama toko itu sedang sepi pengunjung. Di suatu hari lainnya, di Mall Pekanbaru, Romeo berjalan dengan bangga di sebelah Gadisa. Ketika menemani gadis itu mencari hadiah spesial untuk seseorang, Romeo merasa, sepertinya saat itu semua pemilik mata pengunjung mal menatap dirinya dan Gadisa, entah itu karena kagum melihat sepasang muda-mudi yang tampak begitu serasi, entah karena merasa iri atau bahkan mencela. Masa ada sih, cewek cantik bak bidadari nan anggun, berjalan bersama seorang cowok bergaya seadanya dan berlabel penjaga toko. Nggak salah tuh, begitu mungkin bunyi celaannya. "Emangnya gue pikirin," lawan batin Romeo segera. Keesokan harinya, saat pagi yang cerah, tiba-tiba Gadisa menyodorkan sesuatu kepada Romeo. Kontan Romeo terkejut melihat benda yang diangsurkan kepadanya. "Ini kado yang kamu beli kemarin kan?" Tebaknya saat menerima kado berbungkus warna hijau muda itu, dengan luapan tanda tanya memenuhi pikirannya. "Iya, buat kamu," kata Gadisa. "Selamat ulang tahun ya," ucapnya lembut sambil memberi hadiah tambahan berupa senyum manis nan indah. Romeo memang tidak pernah peduli akan satu hari yang sering dianggap istimewa oleh sebagian orang, termasuk Gadisa, sosok spesial yang kini menjadi penghuni palung hatinya yang terdalam. Saat itu juga, ia ingin mengungkapkan semua perasaan sayangnya yang semakin tumbuh subur terhadap Gadisa. Tapi mulutnya seketika tertutup rapat, seperti tak mempunyai kemampuan untuk melakukan perintah hatinya, lemah, dan terbungkam karena dihasut oleh pikirannya yang tak berpihak, penuh ketidakpercayaan diri. "Sadar dong, ngaca, kau pikir kau itu siapa?" Tapi semakin lama, rasa sayang itu semakin meluap. Berhari-hari ia terus berjuang mengumpulkan keberanian di dadanya, untuk menindih rasa tidak percaya diri, agar mampu menyatakan perasaan sukanya terhadap Gadisa. "Dor," Romeo tersentak, dan menemukan sosok badut cupu berkacamata lebar di depan wajahnya. "Dasar cupu lebay, ngejutin orang aja kau Moy." Momoy tergelak. "Salah sendiri, siang-siang gini melamun," sentilnya sambil mengangkat alisnya kepada Randi. Randi sigap menyambut. "Melamunin si dia ya Rom." "Gadisa, oh Gadisa." Bona dan Edo cekikikan pelan dengan wajah penuh olokan. Romeo mendengus, kesal juga ia digoda teman-temannya. "Hah, dasar kalian playboy kayak plastik. Ngakunya playboy, tapi nggak pernah punya pacar." Langsung disahut Bona. "Loh, kok malah berbelok nyetil soal keplayboyan kami? Lagian kau juga tak punya pacar Rom." Edo tak mau kalah menimpali. "Lebih tepatnya, teman kita yang bernama Romeo ini, tak pernah merasakan yang namanya pacaran," jelasnya sambil mengelus-elus perut jumbonya.
Kami tahu benar riwayat hidup kau Rom, tambah Randy. Makanya tak usah mengolok-ngolok kami. Pakai bilang kami playboy cap plastik tak pernah punya pacar, kali ini Momoy yang mendengus, lalu mencibir, seakan-akan mengatakan, kamu juga sama dengan kami, bujangan tak laku-laku. Hihihi, Romeo menghembuskan nafasnya kuat-kuat. Percuma ngajak playboy cap plastik ini berdebat, pikirnya. Lalu berkata, aku mau curhat nih. Keempat temannya serempak diam, dan langsung mengerumuninya. Soal gadis saya, Romeo langsung menjauhkan kepalanya ke belakang, menghindari hembusan nafas The Plastic Four yang kompakan menyerang hidungnya. Hei, kenapa aroma toilet jadi pindah ke mulut kalian? The Plastic Four menarik diri. Duduk berjejeran di kursi panjang, menjaga jarak dengan Romeo. Diam lagi dengan ekspresi wajah aneh yang tak nyaman dilihat. Romeo memutar pandangannya bergantian ke arah sohib-sohib kentalnya itu. Yah, The Plastic Four, dibecandain gitu aja merajuk. Jangan kayak anak kecil dong bro. The Plastic Four masih diam. Awalnya Bona, Edo, Randy dan Momoy, adalah 4 sekawan yang berteman sejak masih SMP, yang dengan pedenya menamai mini kelompok mereka, The Fantastic Four, tapi kemudian nama keren yang dengan seenaknya mereka catut dari fiksi legendaris tim superhero terbitan Marvel Comics itu, diplesetkan juga dengan seenaknya oleh Romeo menjadi The Plastic Four, ketika mereka mulai berteman di bangku kuliah. Jadilah sampai sekarang, 4 sekawan itu dikenal di kampus dengan sebutan The Plastic Four. Aku mau curhat soal gadisan nih, ucap Romeo pelan, memecah kebekuan. Momoy melompat dari kursi. Nah, benarkan apa yang kita bilang tadi. Kita bisa membaca pikiran kawan kita ini bro, timpal. Edo sambil menepuk-nepuk bahu Randy. Randy mengangguk setuju. Ya, kalian memang hebat bisa tahu apa isi pikiranku. Kembali Romeo mengalah. Aku mau minta pendapat kalian. The Plastic Four mendekat lagi. Romeo diam sejenak. Ternyata sulit juga menyampaikan kata-kata yang tertera di pikirannya. Ada sedikit keraguan muncul di hatinya. Kenapa harus malu? Mereka berempat sudah lebih 3 tahun berteman denganku, pikirnya. Romeo menegakkan punggungnya di sandaran kursi. Bro berempat, menurut kalian, kalau aku suka sama Disa? Wah, aku setuju Rom. Teriak Bona memotong ucapan Romeo. Romeo diam lagi. Sebenarnya tanpa ia jelaskan, keempat temannya itu memang sudah tahu kalau ia menyukai Gadisa. Tapi aku ragu, takut kalau Disa tak menyukaiku. Kalian kan tahu, aku hanya mahasiswa kere dan penjaga toko. Sedangkan Disa, kalian sendiri tahulah kayak apa. Edo berdehem. Rom, cinta itu tidak mengenal batas apapun, termasuk status sosial. Jadi, kau pede ajalah. Bona ikut menyemangati. Apalagi menurut pengamatan kami, akhir-akhir ini kau memang semakin akrab dengan Disa. Kalian kan juga sudah pernah jalan-jalan bareng. Jadi, tunggu apa lagi? Cepat katakan, I love you, pada Julietmu Romeo. Semangat Romeo kuat lagi, keraguan dan rasa tidak percaya diri yang tadi sempat menyerangnya, perlahan memudar. Soal Disa suka atau tidak sama kau, itu urusan belakangan. Yang penting buruan cari waktu yang tepat Rom. Lalu ungkapkan semua perasaanmu, tambah Randy. Kau harus berani Rom, tinggal Momoy yang terlihat risau sambil menggaruk-garuk kepalanya. Tapi Bella gimana? Dia kan juga suka sama kau Rom. Nanti dia bisa sakit hati melihat kau jadian sama Disa. Romeo tersentak lagi, ia tahu itu. Sangat tahu. Tiba-tiba saja semangatnya yang tadi sudah menggebu jadi mereda. Ia pikir ucapan teman cupunya itu ada benarnya. Bella bisa sakit hati, sebab selama ini Bella memang selalu menunjukkan perhatian, dan rasa suka yang tulus kepadanya. Randy memelototi Momoy. Hei, cupu usil, kau jangan merusak rencana. Bona menggeram. Tak usah dengarkan Momoy Rom.
Anggap aja suaranya tak masuk hitungan, suara anak bawang tuh. Maju terus Rom, timpal Edo. Dengarkan suara terbanyak. Jangan lemas gitu, sentilnya. Begitu melihat raut keraguan tampak lagi di wajah Romeo, yang tampak malah termenung. Aku sadar, kalau ucapan Momoi benar. Tapi cinta kan tak bisa dipaksakan. Sekarang aku hanya menganggap Bella sebagai teman baik. Sedangkan Disa sudah kusukai sejak lama. Jadi, sah-sah aja kalau aku memilih Disa untuk jadi kekasihku, dan Bella tetap jadi temanku, teman baik, hanya teman, pikir Romeo. Rom, gimana? Jadi nggak? Tegur Bona. Hei, ayolah kawan, kamu bisa melakukannya. Kata Randy sambil menepuk bahu Romeo. Momoi mendesah. Oke deh Rom, lupain ucapanku tadi. Sekarang aku mendukungmu. Ayo Romeo, buruan dapatkan cinta Julietmu. Randy tertawa. Nah, si cupu pikirannya sudah normal lagi tuh Rom. Tunggu apa lagi? Jalankan misi cintamu. The Plastic Four sepenuhnya mendukungmu. Dan akhirnya kekuatan itu terkumpul sudah. Iya kawan-kawan, tekadku sudah bulat, besok aku akan nembak Disa, kata Romeo mantap. Dahi Bona mengernyit. Besok, kenapa harus nunggu besok bro? Kalau bisa sekarang aja, mumpung Disa lagi di sana tuh, sendirian, katanya sambil menunjuk ke arah taman kampus. Romeo melihat ke arah taman, di mana tampak Gadisa sedang duduk di bangku taman, menekuni bacaannya. Dan entah mengapa, begitu melihat gadis anggun yang suka menyendiri itu, seketika membuat semangat Romeo menyurut lagi. Rasa percaya dirinya yang tadi sempat menggunung, kini seakan runtuh. Wah, aku belum siap. Besok aja deh. Edo menggeram. Rum, kalau nunggu besok, aku yakin rasa percaya dirimu malah habis sama sekali. Edo benar Rom, sekarang aja, tak usah ditunda lagi, tambah Randy. Momoi menampakkan senyum lebar culunnya, dan mengangguk-angguk setuju sambil menepuk-nepuk bahu Romeo. Walaupun perkataan teman-temannya itu bermaksud memberikan dukungan dan motivasi, tapi di telinga Romeo malah terdengar seperti sedang menekan atau memaksanya, membuatnya semakin gelisah. Rom, tegur Bona, menyentuh pundak Romeo. Aku yakin kau bisa, lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Romeo tersentak, perkataan terakhir Bona menyengat tubuhnya. Kenapa aku jadi cemen gini, pikirnya, lalu melihat lagi ke arah Gadisa. Ia menarik nafasnya dalam-dalam. Ya, kalian benar, sekarang juga aku akan nembak Disa, tegasnya sambil mengepalkan tangan. Nembak, mati dangs, celetuk Momoi berlagak bingung. Kontan direspon Edo dengan cekikikan. Dasar cupu katrok. Heran, dari tadi tak nyambung-nyambung juga, nembak itu maksudnya menyatakan cinta. Momoi tak rela digoblokin. Tadi itu aku hanya pura-pura tak ngerti, Edo gembul. Sentaknya, lalu memonyong-monyongkan mulutnya melihat Romeo, Bona, Edo, dan Randy ikut cekikikan seru. Setelah puas tertawa, Romeo bangkit dari duduknya, tertegun sejenak, melihat ke arah Gadisa lagi. Harus sekarang ya, keraguan menyeruak lagi di dadanya. Randy mendelik galak, ya Rom, sekarang. Apa perlu aku gendong kau ke sana? Jangan keras-keras, nanti Disa dengar. Iya sekarang aku ke sana, kata Romeo kesal. Mereka tak tahu apa, kalau jantungku kayak sedang ditonjok-tonjok di dalam sana, geramnya dalam hati. Lalu sambil mengkondisikan wajahnya senormal mungkin ia mulai melangkah menuju taman kampus. Rom, kami lihat kau dari lantai atas, terdengar bisikan Bona dari belakang. Romeo tak menyahut, terus berjalan sambil mencoba mencari kata-kata yang tepat, untuk memulai pembicaraan dengan Gadisa sesaat lagi. Dan gerak langkahnya semakin terasa tegang, ketika hampir mendekati gadis itu, apalagi Gadisa tidak menggeser wajahnya sedikitpun dari buku bacaannya, walaupun tahu ada orang yang mendekatinya.